Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Tentunya partai penentuan Ian Napomniachtchi Dingliren di dalam memperebutkan kejuaraan catur dunia, di mana setelah mereka berimbang pada partai standar, dilanjutkan ke sesi tiebreak rapid 4 game, di mana format waktu 25 menit increment 10 detik. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Ian Napomniachtchi putih memulangkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez di papan. A6 Morphy defense, gajah mundur ke E4, kuda ke F6, Rocade dan gajah ke E7. Pion ke D3, B5, gajah ke B3, D6, lalu A4 tentunya, maka menteri ke D7, H3 dan Rocade saat ini. Tentunya variasi ini pun sudah cukup sering dimainkan. Gajah ke E3 berlanjut, lalu kuda ke A5 mengancam gajah. Gajah ke A2, lalu pion memukul pion, kuda ke C3 berlanjut, dan benteng ke B8, gajah ke B1. Apa yang harus dimainkan teman-teman? Di sini menteri ke E8 dari Dingliren mensupport pionnya. Sebelumnya bagaimana jika terjadi pertukaran, semisal benteng memukul pion B2, maka kuda akan memukul pion saat ini. Di sini mengancam benteng ke B8 yang sudah dirancang oleh Ian Napomniachtchi. Ia memiliki langkah menarik, kuda ke C5. Kita lihat teman-teman, di sini apabila diterima pion akan bertumpuk, tentunya ini juga membuka benteng, mengancam kuda. Dan C6 misalkan membuka menteri mensupport kuda, maka kuda memukul gajah, pertukaran, maka inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi. Dan di dalam posisi Dingliren lebih memilih mempertahankan pionnya dengan menteri ke E8, maka B3 lagi-lagi mengancam teman-teman, karena pion sedang dipin, karena benteng ke depan akan mengancam kuda. C5 saat ini berlanjut, di mana juga ke depan mencoba mereposisi kuda, lalu kuda saat ini juga memukul pion, kuda ke C6, kuda ke C3 mundur, dan A5 saat ini, di mana juga disupport oleh kuda, mempersiapkan juga terus melaju di masa depan. Kuda ke D2 berlanjut, mereposisi ke depan ke petak yang lebih aktif, lalu gajah ke E6 teman-teman, kuda tetap ke C4, dan D5 menyerang petak sentral. Dan Nepo melanjutkan dengan pertukaran terjadi, pion E memukul pion D, kuda menerima kembali. Di sini kuda memukul kuda adalah sebuah opsi, dipertahankan gajah ke D2. Mengapa kuda memukul kuda cukup penting? Karena setelah gajah menerima, maka C3 membuka aktifnya gajah ke depan. Namun ketika dimainkan tentunya gajah mundur ke D2, maka kuda memukul kuda, gajah menerima kembali. Kita lihat pion tidak bisa melaju, dan saat ini kelemahan bagi putih bahwa gajah stuck teman-teman. Dan Dingliren melanjutkan dengan gajah menukarkan terhadap kuda, pion B menerima, lalu gajah ke D8 saat ini, di mana selain mensupport pion juga bermanuver ke depan, mereposisi diri ke petak yang lebih aktif. Gajah ke D2 berlanjut, lalu ke depan mensupport pion tentunya, gajah ke C7, C3 dan F5 teman-teman. Benteng ke E1 di mana juga mencegah ke depan pion melaju, juga secara tidak langsung mengancam menteri. Benteng ke D8 berlanjut, di mana juga tetap ke depan fokus untuk mendorong pion, karena ke depan kita lihat teman-teman, gajah akan terancam. Di sini benteng ke A2 tentunya mensupport gajah di masa depan, sehingga menteri dapat ikut mengaktifkan diri. Dan Dingliren melanjutkan dengan menteri ke G6, di mana selain mengancam raja ke depan, bermanuver ke depan untuk mensupport gajah, ancaman skak. Sehingga menteri ke E2 fokus rencana menteri ke D6. Pion ke G3 saat ini mencegah, maka benteng ke E8 lagi-lagi fokus ke depan mendorong pion. Menteri ke F3 tetap juga E4, pertukaran pion terjadi, dan sebelum pion memukul pion, maka kuda ke E5 mengancam menteri. Menteri ke G2, lalu kuda ke D3 saat ini. Gajah menukarkan terhadap kuda, menteri menerima, lalu pion memukul pion, benteng langsung memukul benteng skak. Gajah menerima saat ini, lalu tentunya menteri memukul pion. Tentunya mengancam benteng ke A1. Dan kita lihat teman-teman, bagaimana posisi kembali sebanding, di mana gajah sebelumnya yang cukup kaku teman-teman, sekarang sudah lepas ditukarkan terhadap kuda sebelumnya. Berlanjut saat ini dengan benteng menerima pion, maka gajah ke D2 bermanuver ke depan. Pion ke H6 membuka ruang bagi raja. Menteri ke C6 saat ini mengancam gajah. Benteng ke F7 mensupport. Benteng ke E1 melakukan skak ke depan, raja ke H7,
dan Gajah ke E3 saat ini. Berlanjut tentunya dengan Gajah ke E5 dan Menteri ke E8 dipilih mengancam Gajah juga ke depan. Sebelumnya teman-teman, dengan simpel pertukaran simplifikasi, Menteri memukul pion adalah sebuah opsi. Pertukaran terjadi, maka Gajah juga menerima pion mengancam benteng. Benteng ke E3, Gajah ke B4, pertukaran terjadi, benteng ke B3, benteng ke B7, dan ini pun komplit sebanding. Namun tentunya teman-teman, kita akan melihat bedanya di dalam posisi seperti ini. Dipilih tentunya dengan Menteri ke E8, maka berlanjut Gajah langsung juga memukul pion mengancam benteng. Benteng ke C1 dan benteng ke F6 saat ini. Menghindar juga tentunya teman-teman. Saat ini Menteri ke D7 lagi-lagi menekan ke depan supaya Gajah akan tumbang. Yang sekarang jadi pertanyaan teman-teman, Anda post video ini, apakah brilian lanjutan yang dipilih dan juga ditemukan oleh Ding Liren di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan ini adalah langkah penentuan Menteri ke E2 teman-teman. Terlihat mengorbankan Gajah, sejatinya tidak, sehingga Menteri ke D5 saat ini. Apabila diterima Gajah teman-teman, yang terjadi adalah Menteri ke E1 skak, di mana setelah Raja berpindah waktu yang sama mengancam benteng. Kita lihat bahwa hitam justru unggul kualitas. Oleh sebab itulah di sini Menteri ke D5 berlanjut, Gajah ke B4 saat ini menyelamatkan diri. Maka berlanjut Menteri ke E4 skak, Raja ke G8 dilakukan skak, Raja ke H7, Menteri ke 4 skak. Terlihat putih melakukan langkah bolak-balik dan Ding Liren menolak dengan benteng menutup teman-teman. Maka Menteri ke F5 saat ini tentunya selain juga menekan pion, mensupport juga pion melaju ke depan, memanfaatkan pinang dari benteng dan C4 saat ini. Langkah Menteri mundur adalah sebuah opsi teman-teman, tetapi di dalam posisi dipilih H4 dan inilah yang dipancing oleh Ding Liren. Maka Menteri saat ini juga langsung menukarkan, melepaskan pinang ke depan. Menteri ke F3 menolak, lalu benteng ke F6 lagi-lagi mengancam Menteri. Menteri ke G4 dan C3 saat ini mempersiapkan pion untuk promosi. Maka benteng ke D1 berlanjut mengancam Menteri. Menteri ke G6 dan Menteri ke C8, di mana di sini ke depan disupport benteng teman-teman, dan ini tidak bisa disepelekan sehingga benteng ke C6 mengancam Menteri juga mensupport pion. Karena seperti ini, apabila dicoba dengan C2 saat ini, masalahnya benteng ke D8 sangat-sangat berbahaya teman-teman. Menteri ke F5, masalahnya dilakukan skak, ini akan selalu ada ancaman skak ke depan, benteng menutup, maka dilakukan lagi-lagi skak, waktu yang sama justru mengancam pion ke depan. Di sini juga teman-teman mencegah pion promosi dan secara komputer pun komplit sebanding. Dan kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam posisi seperti ini kita kembali, yaitu dengan benteng ke C6. Maka Menteri ke A8 saat ini lagi-lagi mensupport pion melaju adalah saat ini sudah bisa. Benteng ke D6 terlebih dahulu menawarkan simplifikasi. Maka pertukaran terjadi, Menteri menerima, dilakukan skak. Menteri menutup ke G6, maka Menteri ke C4 saat ini dilakukan skak saat ini. Raja ke H2 dan A4 mempersiapkan promosi. Gajah ke D4 saat ini mengancam pion A5 teman-teman. Disinilah posisi kritikal memang cukup sulit untuk dilakukan. Menteri ke C7 ancaman skakmat ke depan. Tetapi teman-teman, di dalam posisi ini ada counter attack yang bisa dimainkan oleh putih. Dibahas juga oleh para Grandmaster. Gajah memukul pion ke 7. Langkah brilian teman-teman, tentunya perlu kalkulasi yang luar biasa, dimana setelah Raja menerima, ini ke depan akan selalu ada langkah teman-teman, sehingga skak abadi. Dan di dalam posisi Raja wajib mundur, karena apa? Apabila melaju ke G4, masalahnya akan langsung skakmat teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di sini Raja wajib tentunya mundur, sehingga akan terjadi selalu skak teman-teman, dan ini pun dapat ke depan melakukan repetition. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi ini teman-teman terjadilah dengan Menteri ke C7, maka dibalas oleh Ding Liren dengan Menteri ke G6 mensupport pion, mempersiapkan saat ini pion untuk promosi. Maka Menteri ke C4, C2 saat ini satu petak lagi promosi. Gajah ke E3 mencegah. Gajah ke D6 saat ini lagi-lagi bermanuver ke depan untuk mensupport pion promosi. Raja ke G2 di mana ke depan mendorong pion teman-teman, sehingga ketika Menteri menerima pion tidak tempo skak, sehingga Menteri ke depan dapat memukul pion. Inilah kira-kira ide dari Ian Nepomniachtchi. H5 saat ini mencegah pion melaju, maka Raja ke F1 lagi-lagi mendorong ke depan. Gajah ke E5 saat ini, G4 diterima pion. H5 saat ini tentunya tidak Menteri memukul pion, tetapi Menteri ke F5 saat ini
ini, di mana juga mengepin pion teman-teman, waktu yang sama tetap mensupport pionnya. Menteri ke D5 berlanjut, G3, F4, maka A2 1 petak lagi promosi. Dan setelah Menteri memukul pion, Gajah memukul pion. Di sini juga teman-teman, Ian Nepomniachtchi menyerah dan Ding Liren sah menjadi juara dunia catur selanjutnya yang menggantikan Magnus Carlsen teman-teman. Dan mengapa putih menyerah? Karena jelas pertukaran misalkan diterima, di sini pion dapat promosi, oke? Dimana setelah raja berpindah, gajah akan tumbang. Ini pun bahkan ancaman skakmat teman-teman. Dan kita lihat apabila dicegah, tetap juga akan terjadi skakmat apapun yang dimainkan oleh putih. Dan bahkan ketika juga raja saat ini berpindah ke G1, tetap dilakukan skak. Bahkan terjadi ke depan pengorbanan, raja wajib menerima menteri memukul menteri. Adalah skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana part yang terjadi. Dan berikut adalah momen detik terakhir bagaimana kemenangan terjadi. It's over. Ding Liren is the world chess champion. Wow. He has made history as the first Chinese player to win the world championship. We see handshakes there. Ding is overtaken by emotions. He isn't able to leave the board, and for Ian Nepomniachtchi, a heartbreaking moment there. He leaves the hall. This has been a fight of courage, of grit and determination, and all of that has paid off for Ding Liren. Take a moment and admire Ding right now. Bagaimana teman-teman? Cukup seru bukan? Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Ian Nepomniachtchi 84,8% dan Ding Liren 91,2%. Baik teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, berikan kami like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran yang membangun ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan sangat menerima kritik dan saran dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.